Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas mohon disiapkan dulu sebelumnya. Doaan wassalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah luar biasa. Yes, oke, mantap, mantap, mantap. Allahu Akbar. Ada yang nggak hadir? Ada Ustaz. Siapa? Ezra. Ezra kemana? Sakit. Baiklah, pada pagi hari ini kita masuk pada pelajaran fikih, yaitu tentang praktek sholat. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana rukunnya sholat, syarat sahnya sholat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke prakteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya sebelum kita melakukan ibadah, sebelum kita melakukan sholat, kita dianjurkan untuk suci. Suci dari apa? Dari hadas kecil, dari hadas besar, suci dari najis. Jadi semua yang ada yang di dekat kita, di badan kita, semuanya harus bersih. Syarat dan rukunnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama yaitu tadi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua yaitu suci dari najis. Baik itu dari najis yang paling ringan sampai najis yang paling berat. Itu sudah pelajaran sudah lewat bagaimana cara membersihkannya. Yang ketiga yaitu syaratnya harus menutup aurat. Umpama kita pas sholat kok celananya bolong ataupun robek, jelas itu tidak menutup aurat. Ataupun yang anak putri harus diperhatikan juga masalah mukenahnya. Yang nomor 4 yaitu menghadap kiblat. Kiblat kita berarti di arah barat karena kita berada di sebelah timurnya Ka'bah. Maka kita menghadap ke barat. Yang kelima yaitu masuk waktu sholat. Kita harus tahu kapan waktunya sholat itu masuk. Jadi umpama masih jam berapa ini? Jam 10. Jam 10 kok tiba-tiba sholat asar, ya belum waktunya. Berarti belum masuk waktu sholat asar, ya tidak sah. Yang terakhir yaitu niat. Masing-masing sholat dari sholat 5 waktu itu punya niat masing-masing. Coba sebutkan niat sholat subuh. 1, 2, 3. Usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada
5 waktu itu punya niat masing-masing. Tergantung rakaatnya ada berapa. Sholat subuh sholatnya rakaatnya ada berapa? Ayo. 2. Zuhur ada berapa Jenny? 4. Asar ada berapa Malan? Ya, 4. Ica 4. Maghrib berapa? Fizi? 3. Sekarang kita masuk pada rukun. Rukun itu adalah yang menjadikan ketika dalam sholat itu kok nggak dilakukan, maka sholatnya menjadi batal. Yang pertama yaitu an-niyah, membaca niat yang sudah kalian lantunkan tadi. Yang kedua al-qiyam, harus berdiri. Di situ bagi yang mampu. Kalau yang masih mampu untuk berdiri, walau karena sakit demam itu kan masih bisa berdiri, pilek masih bisa berdiri, ya berdiri, jangan sambil duduk. Kalau udah nggak bisa berdiri baru pakai duduk. Nomor ketiga yaitu takbiratul ihram. Untuk takbiratul ihram itu harus bacaannya Allahu Akbar. Nggak boleh dirubah umpama Allah Ar-Rahman, nggak boleh. Allah Ar-Rahim, nggak boleh. Harus Allahu Akbar. Ataupun pakai bahasa Indonesia Allah Maha Besar pun tidak boleh. Harus pakai bahasa Arab dan lafadznya juga harus tertentu, yaitu Allahu Akbar. Yang keempat yaitu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Sekarang kita lihat untuk yang pertama, masalah berdiri. Dalam tata caranya sholat, ketika di saat kita berdiri itu harus berdiri dengan tegap, dan pandangan kita itu ke arah tempat kita sujud. Pandangan kita jangan selelengan, ada kesana umpama ada yang ada ke sini, ada yang ke atas karena umpama pelakunya baru, atau di atas ada kaligrafi, kok bagus sekali kaligrafi siapa itu? Nggak boleh. Pandangan kita ke arah tempat kita sujud tadi. Badan kita tetap menghadap kiblat. Setelah itu baru takbiratul ihram. Setelah kita sudah siap untuk melaksanakan sholat, baru kita takbiratul ihram. Di saat kita takbiratul ihram itu berbarengan dengan membaca niat. Di mana letaknya niat? Letaknya niat itu di mana? Di mulut atau di mana? Di hati. Jadi pas bacaan Allahu Akbar itu, pas Allah itu dalam hati kita itu sambil mengucapkan niatnya sholat. Kalau sholat zuhur ya berarti usolli fardhu zuhri lillahi ta'ala akbar. Nah, paling panjang-panjangnya takbiratul ihram itu 12 rakaat, 12 harokat panjangnya. Ya boleh lebih, itu paling panjangnya. Tinggal dihitung aja berapa. Nah, terus yang kedua, kalau yang pertama itu mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang kedua yaitu ketika kita menggunakan yang diangkat telapak tangannya, maka telapak tangan ini harus menghadap kiblat. Gak boleh begini ataupun malah begini. Umpama karena biar biar keren kata April kan gitu, takbiratul ihramnya dibedakan Allah. Nah kan gak boleh. Tetap harus dihadapkan ke kiblat telapak tangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk
apa ini namanya, jempol, posisinya itu berada sejajar dengan apa ini namanya, daun telinga yang bagian bawah. Jadi disejajarkan dengan itu. Kalau untuk laki-laki, ketiaknya dibuka, tangannya dibuka begini, bukan begini. Kalau perempuan baru ditutup. Bukan berarti kalau perempuan ditutup itu karena bau, enggak. Karena untuk apa namanya, biar kelihatan etikanya bagi perempuan. Karena perempuan itu sangat mahal sekali. Nah, sekali etikanya itu kurang, ya jatuhlah martabat akhlaknya. Nah, makanya kalau perempuan ditutup, nggak dibuka begini. Kalau cowok dibuka begini, harus renggang di sini. Nah, nggak boleh tertutup. Meskipun Wildan tadi pagi nggak mandi, ya tetap dibuka. Nah, nggak boleh nggak dibuka. Itu yang nomor 3 dan nomor 4. Jadi bagi perempuan itu ditutup, jadi cuma kecil aja yang dibuka. Untuk cowok bisa Allah. Terus dengan syarat lagi, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, telinga kita harus mendengar. Baik itu kita sholat lagi sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Baik itu kita menjadi imam ataupun kita menjadi makmum. Tetap syaratnya telinga kita itu harus mendengar. Nah, itu syarat yang pertama untuk takbiratul ihram. Selanjutnya, setelah takbiratul ihram biasanya kita tangan kita disedekapkan. Posisinya yang benar di sini dijelaskan, kita memegang pergelangan tangan kita bagian ini. Nah, terus untuk 2 jari ini diletakkan di sini. Yang satu lagi di sini agak ke bawah. Itu caranya. Nah, dalam hal ini sudah dijelaskan pada kitab Fathul Mu'in pun dijelaskan, ada di sini. Jadi jadinya di sini, 2 di sini. Nah, itu untuk posisi di saat kita sedekap dalam sholat. Setelah kita sedekap berarti biasanya baca doa iftitah. Doa iftitah hukumnya apa, April? Kita baca doa iftitah itu hukumnya apa? Sunnah. Umpama kok lupa kita membaca doa iftitah, kok sudah baca bismillah, jangan diulang. Umpama karena kerajinan apapun atau apa, nggak pernah meninggalkan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Suatu saat lupa, setelah takbiratul ihram, Allah, karena biasanya baca doa iftitah, lupa baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibalik lagi. Allahu Akbar kabir, malah batal. Tidak boleh. Urutannya doa iftitah, ta'awuz, bismillah, terus Fatihah. Ini harus urut. Ketika kok doa iftitahnya lupa berarti langsung ta'awuz. Kalau ta'awuznya lupa langsung bismillah. Umpama kok lupa ini dibalikkan lagi, maka jadi batal. Nah. Dan yang nomor selanjutnya ini adalah ketika kita membaca Fatihah. Syaratnya bagaimana? Syarat dalam membaca Fatihah itu harus tertib, urutan. Dari nomor 1 yaitu bismillah, ayat pertama bismillah, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Yang nomor 3 yaitu ar-rahmanir-rahim. Yang keempat maliki yaumiddin sampai selesai waladhdallin. Amin. Jangan sampai diseling-seling. Umpama pertama bismillah terus ayat keempat siratal ladzina an'amta alaihim alhamdulillahirabbil
batal. Itu namanya bukan tartib. Tartib itu harus urutan, yang nomor 1 ya harus nomor 1, nomor 2 ya harus nomor 2, bagian nomor 2. Nah, yang syarat yang kedua yaitu muamalah. Muamalah itu harus runtut, terus, nggak ada jeda apapun, ataupun jeda zikir, ataupun jeda lama, umpama pandan. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lama, lamun dulu, benerin peci. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu, dibetulkan. Balik lagi. Maliki yaumiddin. Lamun lagi. Mana yang belum nonton nasi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya bukan muamalah. Gak boleh ada jeda panjang. Baik itu jedanya cuma diam, ataupun jeda dengan kegiatan lain, ataupun ucapan lain. Maka Fatihahnya tidak sah. Maka kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya batal. Terus yang nomor 3 yaitu memperhatikan masalah tasdid. Di dalam Fatihah jumlah tasdid itu ada 14 tempat. Itu yang sudah saya lihat. Yang pertama yaitu pada lafaz jalalah Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim, yang keempat adalah lafaz Allah lagi, Billahi, terus Rabbi, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ad-Din, sampai waladhdallin. Itu semua jumlahnya ada 14 tasdid. Cara pembacaan tasdid sudah jelas kita pelajari dalam kitab tajwid. Tasdid harus ditahan dulu. Nah, karena ketika tasdid itu berarti mempunyai 2 huruf. Kalau kok nggak sampai ditahan berarti menghilangkan 1 huruf. Sekarang pada selanjutnya yaitu posisi ruku. Yang mana yang diwajibkan dalam ruku itu yang pertama adalah harus tumakninah. Apa sih tumakninah? Tumakninah adalah diam sebentar tanpa ada gerakan apapun. Umpama kita pas dari berdiri mau rukuk, memang di situ bahasanya meskipun hanya selama bacaan subhanallah, tapi kok pas rukuk kalian masih ada gerak, entah itu tangan, entah itu kaki, terus bilang subhanallah terus berdiri lagi, tapi ada pergerakan, berarti di situ belum dimasuk tumakninah. Yang dimasuk tumakninah di situ memang diam, tanpa kata-kata, tanpa gerakan. Memang sudah sempurna gerak. Sempurna diam. Nah, itu yang namanya tumakninah. Dan posisinya pada ruku yang pertama punggungnya manusia itu kita kira-kirakan lurus punggungnya, nggak melengkung ataupun makin ke atas begini. Nah, dia lurus. Itu masalah punggung dengan ukuran kayak 90 derajat lah. Terus letak kedua telapak tangan itu harus menempel di lutut. Nggak boleh di bawah lutut ataupun di paha. Kadang kita kan sholat karena cepat-cepat, kadang nggak sampai nempel telapak tangan ini menempel di lutut, kadang di paha, kadang malah kebablasan sampai di tulang kering. Nah,
Syaratnya harus menempel di lutut. Itu paling minim. Kalaupun toh nggak bisa paling sempurna itu lurus 90 derajat, ya maka cukup menempelkan telapak tangan itu ke lutut. Kalau cuma nempel kan paling kondisi badan itu paling agak ke atas sedikit gitu. Nah, entah itu berapa lah. Kalau mungkin ya 80, 85 derajatnya. Yang nomor 3 yaitu pandangan tetap pada tempat sujud. Nggak boleh ke bawah ataupun malah ke atas, lurus ke sana tetap lurus gitu. Jadi kayak kura-kura gitu kan. Nggak boleh. Itu kalau dalam posisi rukuk. Sekarang selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal itu adalah bangun dari rukuk. Sama i'tidal pun syaratnya harus tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. Harus berhenti tangannya. Berhenti, nggak ada gerak. Ada yang katakan begini, Sami Allahu liman hamidah. Ada yang gitu caranya. Nah, ada lagi Sami Allahu liman hamidah. Langsung sujud. Nggak boleh, berarti belum tumakninah. Ataupun masih di belakang, pergerakan masih sampai belakang di sini, langsung sujud, itu pun tidak boleh. Nah, berarti belum tumakninah. Ada yang untuk menghindari hal-hal yang membatalkan, seperti yang di ayun-ayun itu kan bisa kalau 3 kali gerakan bisa membatalkan sholat. Ada yang setelah dia ruku pas i'tidal itu tangannya tetap sedekap, ada. Karena untuk menghindari itu. Ada yang langsung berhenti di paha. Ya karena untuk menghindari itu semua. Biar tidak bergerak yang berlebih. Setelah itu yaitu sujud. Sujud kondisinya tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas pantatnya. Hanya sebatas 45 derajat. Nah, jadi nggak terlalu nungging, nggak terlalu ke bawah pantatnya. Posisinya. Terus posisi kakinya itu dipancatkan begini. Apa namanya? Ditekan ke lantai. Itu menjadi syarat dalam sujud. Kok cuma ngambang umpama begini? Ini jari-jari kaki contohnya. Misalkan mau kaki saya yang di atas. Umpama ini kaki, jari-jari kaki. Kok umpama cuma nempel begini? Belum memenuhi syarat sujud. Sekarang kita lihat pada halaman selanjutnya. Ada anggota-anggota yang harus diletakkan di tempat sujud. Yang pertama yaitu dahi, batuk, kening. Harus berada di lantai, ditempelkan, agak ditekan sedikit, apalagi kalau kalian pakai apa namanya itu sajadah, apalagi sajadahnya yang tebal. Itu kan ada yang imaman yang tebal segini tuh, kayak kasur. Mungkin kalau Wildan jadi imam di situ, mungkin nyenyak dia tidur. Karena kan sejadahnya aja kayak kasur empuk gitu, ya. Di sampah aja bisa tidur, apalagi di sajadahnya kayak gitu kan. Sampai-sampai kayak biasanya sujud gak tegak-tegak dia. Nah, apalagi yang umpama tempat sujudnya yang empuk seperti itu harus benar-benar ditekan. Gak boleh hanya sebatas ditempelkan di sajadah. Nah, hati-hati yang pakai sajadah. Hati-hati yang pakai apa namanya, surban untuk sajadah. Surban kalian surban yang bagian yang mana? Yang tipis kah? Yang tebal kah? Kan ada macam-macam surban. Nah, kalau tepes, kalau kepala cuma ditempelkan aja kan sudah sampai ke lantai rasanya kan, sudah nempel di lantai. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kedua telapak tangan harus nempel di lantai. Gak boleh begini,
nggak boleh begini, umpama biar kelihatan imut gitu kan, jadi sujudnya begini gitu. Atau begini untuk menandakan apa namanya, biar jari-jari pesilat kuat kan gitu kan. Kalau mau atraksi biar jarinya kuat gitu kan. Jadi di sholat pun dipraktekkan gitu. Nah, pun nggak boleh, harus telapak ataupun bagian dalam bagian tangan ini harus nempel. Yang namanya telapak tangan itu ketika ditutup begini, yang nggak terlihat itulah yang namanya telapak tangan. Yang kelihatan di bagian pinggir-pinggir itu bukan telapak tangan. Yang bagian pinggir-pinggir ini itu bukan. Kalau jempol bukan yang sebelah sini nih, yang ketutup ini bukan, tapi dibalik begini cara nutupnya. Begini, ya itu yang bagian telapak tangan. Telapak yang bagian jempol. Jadi ketika digabungkan begini yang nggak kelihatan itu yang namanya telapak tangan. Itu harus terletak di lantai. Yang nomor 2 sama 3 itu kedua telapak tangan. Selanjutnya yaitu kedua lutut. Ini sujudnya unik. Lututnya diangkat jadi nungging. Betul kan? Ya kalian pikirkan sendiri lah, kalau lututnya itu nggak ditempelkan di lantai kayak mana bentuknya, begitulah. Itu tidak sah. Itu anggota-anggota yang harus ditempelkan, harus hukumnya wajib. Terus nomor selanjutnya bagian jari-jari kaki. Meskipun itu sebagian, tadi saya bilang yang tidak tertutup itu bukan telapak tangan. Baik itu kaki sama, ditempelkan begini juga. Kalau yang bagian kaki itu hanya sebagian, bukan semua. Makanya kaki bagian jarinya itu harus ditekuk begini, karena bagian telapaknya kaki itu sebelah sini, bukan yang di ujung. Di ujung itu bukan telapak kaki. Jadi harus ditekuk begini jarinya. Ditekuk benar-benar nempel di lantai. Itu dia caranya untuk anggota-anggota yang harus berada di tempat sujud. Syarat-syaratnya, dahi harus terbuka, jangan ditutup kayak punya April begitu cara makainya pecing, ataupun kayak saya begini. Karena saya nggak suka pakai baju begini, karena kelihatan dahinya itu lebar kayak lapangan golf, jadi malu saya tutup begini. Umpama pas sudah tutup begini, berarti tertutup. Anggota yang diwajibkan untuk bersujud tertutup oleh barang yang dibawa, tidak sah sujudnya. Berarti sholatnya batal. Terus nomor 3 itu menekan. Ya tadi yang bagian kening tadi itu dahi harus ditekan ke lantai. Itu yang di situ sekedar beratnya kepala itu ketika sajadahnya itu tidak empuk, ataupun kita sholat lagi di kasur. Karena siapa kan biji kan kalau liburan itu mager, pisah dengan kasurnya. Jadi sholatnya dia tetap di kasur. Wudhu minta angkatkan mamaknya. Mak angkatkan saja wudhu. Saking magernya. Jadi sholatnya pun tetap di kasur. Apalagi kalau kasur benar-benar harus ditekan. Terus tidak sujud ke tempat yang bergerak ketika ia bergerak. Contoh peci tadi. Peci ketika kita gerak dalam sholat ikut gerak atau dia tetap nempel di lantai? Ikut gerak, berarti tidak boleh membatalkan sujud, membatalkan sholat. Makanya harus dibuka. Contoh lagi, umpama kalian kalau ini kan sekarang lagi tenan-tenannya pakai surban. Surbannya dipakai di saat sholat. Surban yang panjang itu, bukan yang punya Harsha itu cuma pendek segini. Ada yang lebih panjang lagi. Dia pas sujud jadi gelap di depan sujud kita.
Umpama kita sujud tangan kita di atas surban tadi, tidak sah sujud kita. Ataupun dahi kita di atasnya surban yang kita pakai tadi, nggak boleh. Nah, beda dengan surban yang kita lepas lah, memang sengaja kita buat saja sajadah. Kalau kita buat sajadah kan jelas dia tidak ikut kita bergerak, dia berhenti. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau lagi dipakai kok tiba-tiba gelar di depan kita, kalau kita tetap sujud di dalamnya itu, di atasnya itu, tiba batal sholatnya. Terakhir jelas tumakninah. Dimanapun, di rukuk, di i'tidal, sujud, terus duduk di antara dua sujud tetap ada tumakninah. Meskipun sedikit ataupun sebentar. Nah, pokoknya gerakan-gerakan digunakan. Terus juga umpama April beli surban yang panjang sekali, sampai ke belakang aula itu sampai panjangnya, ataupun sampai turun ke tangganya aula itu kan ada tangganya di atas kan, yang dalam yang depan. Nah, tiba-tiba di bawah sana ada tai ayam, maka sholatnya batal karena membawa najis. Nah, saking panjangnya surban ataupun jubah sama aja. Umpama sampai memanjang itu sampai jauh, meskipun kalau kita gerak, kalau kita pakai pakaian panjang, surban panjang, saking panjangnya kan nggak mungkin kita gerak yang bagian ujung sana ikut gerak kan begitu. Meskipun yang ujung itu tidak bergerak, tapi kalau sambungannya masih kita pakai, kita gunakan untuk sholat, kita bergerak, dia ikut gerak, maka tetap itu termasuk barang yang kita bawa. Maka kalau kena najis, berarti sholatnya tidak sah. Itu untuk bab surban. Beda kalau untuk cuma digelarkan, ada tai digelarkan pakai surban. Nah, itu boleh. Nah, tapi ini ya, tapi ingat, tai itu termasuknya kering atau basah. Kalau dia agak basah, ya nanti setelah sholat surbannya dicuci. Jangan dipakai lagi untuk sholat selanjutnya, karena ada jelas kena najis. Terus masalah cara melipat sajadah atau surban yang buat kalian apa itu namanya? Sholat. Itu melipat sajadah itu jangan sampai salah, yang bagian bawah itu jangan sampai ikut kelipat yang bagian dalam. Karena kan kita asal melipat kan gitu kan, Bre. Nah, kalau bisa yang dalam ya tetap di dalam, yang luar tetap di luar untuk nanti di bawah. Nah, jangan sampai ikut kelipat. Umpama apa ya, nggak ada barang yang kayak surban. Umpama kan surban itu kan atau sejadah itu besar segini. Kalau melipatnya dari sini ke sini, terus ke sini, kayak digulung gitu. Nah, itu contohnya apa sini surbannya. Nah, diam-diam banget ada surban. Oh, sajadah. Ini biasanya diletakkan di bagian atas kalau pas sholat. Kadang ada yang lipatnya itu dibagi dulu. Jelas yang bagian bawah ikut kelipat yang di atas. Ini hati-hati. Hati-hati yang atas menjadi najis. Boleh cara melipatnya tetap di dalam, ketemu dalam boleh. Kan nggak ketemu nih yang di luar. Nah, begini. Tetap nggak ketemu. Ataupun
Yang luar ketemu luar. Nah, boleh. Yang penting jangan digulung kayak tadi. Nah, digulung kayak tadi jelas. Yang bagian kita untuk alat kita sholat kena bagian bawah. Khawatir kenapa? Khawatirnya maklum masjid kita terlalu bersih karena banyak burung kan banyak burung yang suka di masjid, itu burung gereja, burung hantu. Gitu. Terus selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Posisinya, posisi kaki itu yang bagian kanan di tegak, dan posisi kaki yang kiri itu diduduki. Namanya duduk iftirosh. Terus kalau yang tasyahud akhir, posisinya kaki kanan ditegakkan, yang kaki kirinya dimasukkan ke dalam sana, bablas ke sana. Itu dia posisinya. Terus dalam tahiyat akhir itu yang diwajibkan itu sampai ke sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi. Itu yang wajib. Selanjutnya yang selanjutnya wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholai ta'ala sayyidina Ibrahim itu sunnah. Selanjutnya cuma sampai sholawat kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi. Setelah itu fil alamina innaka hamidum majid. Ini bacaannya sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam. Salam yang diwajibkan itu salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang wajib. Umpama kebelet kan betul putri kan gitu kan, apalagi Arsel lagi mencret gitu kan, karena sudah kebelet kali nunggu salam yang kedua kan kelamaan. Soalnya April tumben imamnya dia lama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kayak apa yang dibaca? Karena Arsel gak tahan, udah diberhentikan di situ. Boleh. Yang wajib itu yang salam yang pertama. Tapi kok dilanjutkan salam yang kedua, belum selesai assalamualaikum yang kiri, yang kedua nih, baru belum sampai selesai kentut batal. Meskipun tadi sunnah, kalau tetap dilanjutkan karena hajat yang tidak bisa ditahan tadi, ketika tetap dikeluarkan maka batal sholatnya. Berhenti di salam yang pertama, nggak melanjutkan salam kedua itu boleh, tapi kok dilanjutkan ke salam kedua belum selesai kok kentut, berarti batal sholatnya. Itu untuk tahiyat akhir. Itu cara-caranya kita sholat. Jadi diperhatikan. Terus tadi ada yang kelewat satu, yaitu ketika keadaan kita dalam berdiri. Berdiri itu kan ketika kita lihat di macam-macam orang sholat itu ada banyak. Ada yang kakinya direnggangkan, sangat renggang sekali. Ada yang nempel, ada yang enggak, sedang. Yang lebih afdal yang mana? Yang sedang. Sekiranya 1 jengkal. Jadi jarak antara kanan sama kiri itu hanya 1 jengkal saja. Jangan lebih-lebih, karena ya kalau lebih-lebih kasihan kawan sebelah nghabiskan tempat. Pun kayaknya kalau kita itu agak renggang kakinya kayaknya cepet capek deh. Kadang dia
Kalau imamnya cepet, iyalah. Kalau cepet imamnya lama, bangunannya besar ya kayak capek. Jadi yang lebih afdal itu yang sedang. Jadi ukuran antara kaki ke kaki itu hanya 1 jengkal saja. Kalau diukur 1 jengkal itu antara kaki ke kaki, jadi ini posisi pinggang antara kanan sama kiri. Ketika cuma 1 jengkal itu lurus semua. Jadi nggak akan capek. Jadi nggak terlalu merenggang begini. Kan ada yang caranya begini, ada yang kecil begini, ada yang sedang. Nah, yang sedang ini kan lurus, enak. Posisi yang lurus ini yang enak. Nah, mau lama imamnya aja enak aja. Tapi kalau kerenggangan begini, ya Allah namanya baru capek di sini. Makin tegang. Nah, kan menyiksa diri. Nah, ini dia maksudnya. Jadi pilih yang tengah-tengah, yang indah. Jadi ketika kita mungkin selama ini sholat kita belum diperbaiki dari gerakan, dari ucapan, baik itu dari fatihahnya, dari tahiyatnya. Yang kita lihat di situ banyak tasjid-tasjidnya di dalam tahiyat, harus diperhatikan, jangan asal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Betul Putri, ada pertanyaan? Ludah itu hukumnya apa? Ludah itu hukumnya apa? Ludah hukumnya apa? Najis. Kok telan ludah? Ludah hukumnya apa? Mubah. Kalau ludah yang biasa itu tidak najis. Yang najis itu riak. Tahu riak? Riak. Sama riak, tak tahu riak. Dahak. Nah, sama air liurnya orang tidur yang nggak pakai bantal, itu baru najis. Tapi kalau cuma yang hanya sebatas yang di sini, air liur yang di sini nih, yang kita rasakan tiap hari kalau kita kehausan, nah itu kan keluar air tuh, nah itu kan najis. Tapi kalau pas tidur, umpama April tidur, nggak pakai bantal, kok banjir, itu yang najis. Makanya baunya berbeda antara yang tidur itu sama yang air liur yang biasanya ini kita rasakan ini. Baunya beda, lebih menyengat yang pas tidur. Karena yang keluar dari mana? Dari perut. Dari perut sana, yang sedangkan dalam perut sana sudah tercampur dengan tai, kencing, kotoran-kotoran apapun di dalam sana tuh, terus keluar. Banjir. Itu yang najis. Apa? Itu yang najis. Tergantung pertanyaannya. Jadi itu air liur yang mana dulu? Air liurnya orang tidur yang nggak pakai bantal, atau air liurnya kita yang lagi sadar begini? Itu pertanyaannya. Kalau cuma sebatas air liur begini ya nggak. Memang dia perginya ke jijik, bukan ke najis. Apa kalau yang itu? Jadi bisa membedakan kan mana liur yang najis, mana yang bukan. Harus diperhatikan. Jadi kalau tidur itu diperhatikan bantalnya ada atau enggak. Karena kan mayoritas kalau anak yang mungkin ya itu untuk tidur, itu untuk nanti pergi sholat subuh, kan begitulah. Kalau untuk pergi ke sholat subuh kan itu lagi. Jadi hati-hati, April kalau nggak punya bantal ya kayak mana caranya. Wildan kalau nggak punya bantal ya kayak mana caranya.
Ustaz, saya tidurnya lasak kayak mana? Nah, Putri kan tidurnya lasak. Yang tadinya tidur pakai bantal, bangun-bangun bantal tak kemana? Bantal tak kemana, selimut tak kemana? Ya, itu kan sudah resiko. Ya, jadi kalau masalah tidur itu jawabannya. Paham Jing? Ada pertanyaan lain? Ya. Yang lain? Untuk minggu depan kita praktek 1/1 dengan materi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Kita lihat prakteknya minggu depan. Maka benar-benar kalian paham atau tidak praktek minggu depan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Biasa kita diberikan kesempatan.